Hai guys, assalamualaikum. Guys, hari ini saya baru dengar berita Malaysia mau total lockdown lagi karena emang oh my god, case covidnya tinggi banget sampai 9 ribuan gitu per hari, dan itu memang udah bahaya banget kan. Cuman saya masih ingat dulu tuh saya pernah buat video ya guys tentang sistem healthcare di Malaysia gitu. Jadi dulu kenangan indahnya nih ya, Malaysia itu pernah menjadi ranknya itu number one di dunia sistem healthcare nih. Jadi ranking nomor 1 di dunia karena emang bagus banget. Makanya dulu saya pernah buat video karena emang kagum, ya maklum guys, saya kan farmasis, apoteker gitu. Jadi saya memang ada di dunia kesehatan gitu. Jadi pas tahu itu tuh kayak kagum emang, karena kalau saya sih melihatnya ya bukan hanya dari sisi ketika sistem kesehatan itu dibangun dalam hospital seperti itu saja, tidak. Jadi saya melihatnya dari berbagai aspek gitu, seperti dari infrastrukturnya gitu, mulai dari di kawasan-kawasan gitu ya. Seperti dulu saya sangat merasakan ya, ketika saya tinggal di Shah Alam, di Damansara, di Puchong, dan sekarang di Cyberjaya gitu. Jadi secara generalnya memang infrastrukturnya tuh sangat bagus ya untuk menjaga kesehatan mental dan fisik rakyatnya gitu. Jadi di setiap kawasan tuh memang ada taman-taman khas, kayak danau-danau khas gitu ya. Disebutnya di sini tuh lake gitu. Taman Tasik kalau di Malaysia disebutnya. Kalau di Indonesia nggak akan ngerti sebut Tasik. Kalau di Malaysia tuh Tasik tuh kayak sungai gitu guys kalau Indonesianya, tapi besar gitu, kayak danau lah, danau buatan gitu. Karena teman-teman kalau datang ke sini tuh, "Ri, itu danau buatan ya," kayak gitu bilangnya. Nah itu tuh bener-bener emang dibikin gitu, emang di setiap, bentar lagi cari kursi guys, mau duduk. Jadi emang di setiap kawasan tuh ada gitu, ada taman khasnya gitu untuk lari, olahraga gitu, untuk taman-taman bermainnya untuk anak-anak, terus view-nya bagus gitu. Tapi memang ya, nanti salah paham lagi karena dulu pun saya disemprot guys. Maksudnya tidak semua kawasan itu sama facility-nya, dalam arti kualitinya lah. Kalau barang tuh ya semuanya kan tergantung nilai propertinya, ya enggak. Jadi seperti dulu saya di Shah Alam, pengalaman di taman di Shah Alam, di Puchong, di Damansara, terus sekarang di Cyberjaya, itu tuh beda. Oke, contoh simpel aja. Kebetulan kan saya juga ada beli ya properti di Puchong. Nah sama juga kondo. Nah kawasan di Puchong itu tidak sebagus infrastrukturnya di Cyberjaya gitu. Jujur saya sih merasanya lebih bagus di Cyberjaya. Pasti orang Malaysia juga setuju itu. Dan ketika beli properti juga di Puchong itu lebih murah, jauh lebih murah. Walaupun misalnya di Puchong di kawasannya sudah dekat dengan facility seperti mall gitu, tapi masih kategorinya murah jika dibandingkan dengan properti di Cyberjaya yang sama konsepnya itu, misalnya dekat dengan mall gitu ya, dekat dengan facility penting seperti sekolah juga gitu. Itu tuh jauh lebih mahal di Cyberjaya. Dan kawasan bermainnya juga ya, facility untuk riadah kalau orang Malaysia bilang, intinya taman bermain gitu. Kawasan Tasik tuh ya itu tadi ya, danau gitu, itu lebih bagus yang di Cyberjaya. Ya wajar, karena orang yang beli properti yang di Cyberjaya juga lebih mahal bayar cukainya ya. Kalau di Indonesia itu disebutnya pajak, di sini cukai sebutnya, bukan cukai ya. Kamu untuk makan bakso. Nah cukainya juga kan di Cyberjaya lebih mahal gitu. Beda ketika membayar cukai di Puchong gitu, saya merasakannya beda. Pokoknya maksudnya nilai propertinya juga lebih mahal ya pasti. Sampai waktu itu, waktu awal mula saya beli properti di Cyberjaya, saya tuh boleh dapet kayak semi di kawasan Puchong, tapi memang tidak yang di pinggir jalan banget gitu. Dan di Cyberjaya dapatnya kondo gitu, dan bukan yang luas
juga gitu ya, maksudnya standar lah kondo gitu. Itu kan artinya nilai properti itu dipengaruhi oleh kawasan. Ya memang di Cyberjaya kawasannya termasuk mahal gitu. Jadi kalau dari segi facility-nya juga saya amat sangat merasakan perbedaannya. Jadi merasa lebih bagus lah. Seperti kita lihat lah Cyberjaya, Putrajaya kan beda ya. Lihat aja yang perbatasan Cyberjaya, Putrajaya itu kan bagus ya Tasiknya gitu, danaunya kayak gitu. Jadi itu mah menurut saya adil karena yang orang beli di sana juga lebih mahal gitu. Maksudnya kenapa saya bilang adil? Ya bagus gitu. Infrastruktur di negara Malaysia itu sangat adil gitu ke rakyatnya. Jadi di semua kawasan, mau itu saya waktu di Puchong, di Shah Alam, di Cyberjaya, mendapat facility yang sama gitu rakyatnya. Ya kalau nilainya ada yang lebih bagus, ada yang enggak, ya itu kan nilai dari setiap kawasannya gitu, atas properti yang kita beli, yang enggak guys gitu. Jadi ya itu namanya adil kan. Jadi benar-benar memang artinya menjaga mental dan fisik rakyatnya. Sekarang kan udah covid gini terasa guys, ya enggak? Terasa banget apa rasanya kita tidak dapat bermain ke Tasik, ke Taman Tasik gitu, tidak dapat refreshing, tidak dapat berjalan, tidak dapat menikmati view, semua itu kan terasa ya, maksudnya oh bermaknanya, syukurnya gitu. Jadi sekarang kita juga terganggu kan, mental tuh stres, lihat anak-anak juga bosan gitu. Jadi itu kenapa saya dulu buat video begitu kagum dengan infrastruktur Malaysia, sistem healthcare di hospitalnya, terus ya semua itu termasuk facility dari transport semua gitu. Saya kagum karena saya melihat dari berbagai sudut guys gitu, bukan hanya dari sisi apa namanya kacamata yang netizen tuh menganggapnya oh saya itu memuji-muji Malaysia karena saya orang asing yang tinggal di Malaysia. Sama sekali nggak begitu gitu ya. Saya realistik yang memang melihat dari berbagai sudut. Salah satunya adalah oh ini sistem infrastruktur yang bagus begini, ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan fisik rakyat gitu. Dan sekarang terasa kan, terbukti kan ucapan saya gitu. Jadi saat itu ya saya kan spontan ya bicaranya, tidak menjelaskan bahwa background saya farmasis, tidak menjelaskan bahwa ini loh maksudnya saya enggak. Jadi saya waktu itu wah dicaci maki, dihentam, itu udah bertahun-tahun lalu guys gitu. Tapi sekarang kejadian gini orang-orang pasti paham maksudnya saya, maksudnya kita itu emang bersyukur gitu ya. Maksudnya saya tuh jujur sih merasakannya indah gitu ya, infrastruktur di Malaysia tuh. Kehidupan di Malaysia termasuk indah menurut saya, sangat dijaga ya oleh governmentnya. Ya memang tidak semuanya indah jujur. Kalau pengalaman dari sistem bisnis, saya juga ketemu berbagai owner bisnis di Malaysia, itu banyak experience tidak bagus jujur ya, mungkin karena piramid pasarnya kecil ya. Jadi di Malaysia itu persaingan bisnis tinggi, jadi banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara dalam dunia bisnis itu. Ya maksudnya saya membandingkannya dari pengalaman saya dulu di Indonesia bertahun-tahun menjalankan bisnis, karena memang my family juga backgroundnya pembisnis, dan dari mulai bisnis mikro sampai makro pernah dijalani oleh my family gitu. Dan saya juga merasakannya sendiri dari lahir, dunia saya memang dalam bisnis. Saya tidak menemukan hal-hal yang pahit, yang merasa dijahatin, dicurangin, dibodohin gitu. Tetapi ketika di Malaysia saya merasakan persaingan yang saya bilang itu tidak bersih gitu ya, menjalankannya tidak bersih gitu, istilahnya penipuan tuh banyak gitu ya. Mungkin karena pasarnya berebut, karena kecil kan piramid pasar di Malaysia. Atau sendiri lihat di peta ya, di map negara Malaysia begitu kecil, beda dengan Indonesia. Selama di Indonesia saya bersyukur merasakan sistem bisnis yang sehat termasuknya. Ya sekarang ada aja ya kita juga lihat banyak yang negatifnya di Indonesia juga ada aja. Tapi alhamdulillah dalam pengalaman saya masih merasakan yang sehat gitu. Tidak
sepahit yang saya alami, berbagi penipuan saya rasakan waktu di Malaysia. Dan itu tuh bukan karena saya warga asing guys, teman-teman husband juga sama mengalami penipuan-penipuan gitu tuh, udah di dunia project, di dunia apapun itu tuh ada aja. Seperti permainan yang pandai-pandai ai lah, misalnya gini, contoh simpelnya ya guys, kurang empati gitu. Jadi misalnya kasusnya, misalnya klien dengan kontraktor nih, klien udah bayar nih uang ke kontraktor, bisa-bisanya si kontraktor bawa tipu uang klien, atau sebaliknya, kontraktor tuh bagi nilai si rumah itu untuk klien, tahu-tahu ternyata si kontraktor tuh mengalami kerugian gitu, dan si klien juga sadar kontraktornya itu rugi, tapi ini si klien ya don't care, tidak peduli, bodoh amat, pandai-pandai you lah, macam tuh, you punya bodoh lah, kenapa tak reti hitungan, macam tuh. Nah, kalau di Indonesia kasus-kasus seperti itu tuh ada empati gitu. Si klien akan paham, namanya orang berbisnis pasti perlu untung gitu. Kalau udah tahu rugi, janganlah macam terima sumbangan itu bikin rumah gitu. Dengarlah keluhan si kontraktor tuh, bahwa kontraktor itu ada salah perhitungan ini, jadi win-win solution lah gitu. Nah, di Malaysia tuh enggak gitu. Jadi saya mengalami situasi bukan hanya dari sisi klien gitu, tapi dari sisi orang-orang pembisnis juga ada aja gitu, curangnya tuh ada aja, tipu-tipunya. Dan mereka itu selalu konsepnya tuh seperti mencari celah bagaimana jatuh gitu, maksudnya orang yang dia hadap tuh gitu. Paham nggak sih? Saya rasa ucapan saya tuh akan diterima oleh pembisnis-pembisnis di Malaysia, karena emang kasusnya itu udah umum, sering banget kejadian penipuan-penipuan tuh dalam dunia bisnis, saya yakin. Jadi damai. Karena saya memang ingin bicara apa adanya, saya juga menjalankan bisnis di Malaysia gitu, tapi karena experience itu akhirnya saya hati-hati. Tapi saya ingin tetap membawa prinsip saya gitu. Dalam my family memang saya dididik untuk selalu menanam kebaikan, karena dalam hidup ini law of attraction guys gitu. Kalau kita baik ya kita akan menuai kebaikan, kalau kita jahat ya menuai kejahatan gitu. Jadi saya selalu bilang ke suami, itu prosesnya lama. Saya boleh ngam dengan suami juga tentang sistem bisnis. Jujur, suami itu suka gini, jangan terlalu baik lah, nanti ditipu orang, nanti diinjak orang. Tapi saya selalu gini, nggak apa-apa, urusan baik kita tuh sama Allah, iya enggak? Biar Allah yang berurusan sama orang itu, urusan kita sama Allah harus jadi orang baik. Urusan orang itu ya biar aja itu Allah yang uruskan gitu. Kita mah baik biar kita banyak mendapat keajaiban. Dan akhirnya guys, awal-awal husband tuh merasa rugi, suka ditipu apa. Terus saya bilang gini, jangan dendam, biarkan Allah yang bergerak, biarkan, sabar. Siapa tahu kebaikan-kebaikan kita itu jadi penolong. Dan ternyata husband tuh merasakan itu. Jadi kita selama bisnis tuh sering banyak keajaiban-keajaiban datang. Sampai akhirnya husband saya tuh punya prinsip yang sama. Pokoknya kita harus jadi pembisnis yang baik, yang jujur, yang berempati sama orang, yang punya rasa sayang gitu. Maksudnya kalau bisnis tuh bukan hanya untuk untung diri sendiri, jangan gitu. Harus memikirkan orang lain juga harus ada untung gitu. Jadi sama-sama untung. Kalau rugi ya sama-sama rugi gitu. Akhirnya prinsip itu boleh diterima, boleh blend dengan suami. Jadi memadukan budaya itu gitu. Akhirnya sekarang suami saya juga punya prinsip yang gitu, sampai banyak banget istilahnya, mungkin orang lain ya ada yang mau curi mobil gitu, atau ada yang emang bener-bener udah curi, emang udah niat curi, kunci kereta kita juga tidak dipulangkan gitu. Wah, udah ditonjok mungkin dah apa. Suami saya tuh enggak, sampai ada mobil hancur gimana juga suami saya tuh masih baik aja gitu. Jadi dari sana saya bahagia jujur, karena ya udah biar Allah aja yang melindungi kita. Dan ternyata suami saya itu merasakan Allah itu ya banyak melindungi ya keluarga kita gitu ya. Maksudnya mungkin dari prinsip itu saya yakin gitu. Jadi hidup ini ada law of attraction ya kan gitu ya. Kalau misalnya kita baik, pasti alam juga akan memberi kebaikan sama kita. Jadi ya udah, walaupun kita misalnya berada di environment yang
merasa orang itu sudah jahat sama kita, ya kita baik aja, biar orang itu urusannya sama Allah gitu. Urusan kita sama Allah ya jadi orang baik begitu. Oke guys, itu aja. Jadi video ini saya just share gitu, maksudnya ingin saya harapannya Malaysia menjadi negara yang indah lagi, karena ya Allah itu ya, saya happy banget kalau ngelihat budaya di Malaysia. Jadi kalau sore-sore itu sore dan weekend punya rutin rakyatnya Malaysia itu pergi ke taman-taman Tasik gitu, disebutnya itu danau-danau buatan itu. Mereka tuh disebutnya riadah, kayak berjalan. Jadi saya tuh sering banget ngelihat kayak family itu happy family banget gitu. Anak-anaknya tiup-tiup balon, tiup-tiup bubble, terus ayah ibunya tuh sambil tertawa-tawa layan anaknya. And oh my god, that's nice view ya, untuk saya suka gitu dengan rutin itu gitu. Dan itu kan sangat sehat ya untuk mental, fisik, dan bonding time dengan anak gitu, family time gitu. Tapi sekarang setelah COVID memang semuanya saya sudah tidak melihat lagi, dan itulah kenapa dulu saya begitu kagum dengan sistem healthcare Malaysia. Jadi dari berbagai sisi saya lihatnya, dari infrastruktur, dari sistem healthcare di hospitalnya yang pernah saya alami gitu ketika anak saya masuk hospital government di Malaysia kan. Dan kebetulan husband memang arsitek ya di sini sebutnya. Kalau Indonesia arsitek guys, kalau sini arsitek. Jadinya tahu banyak tentang infrastruktur di Malaysia gitu. Jadi sedih sih jujur saya melihat keadaan sekarang Malaysia dengan COVID begini. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan negara Malaysia menjadi negara yang indah kembali, dijauhkan dari semua penyakit, dan sama-sama menjalankan SOP supaya kehidupan normal kembali. Amin ya Allah. Oke, itu aja guys videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.